Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Atta Belajar, tempat belajar nyaman didampingi ayah bunda. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli makhluk hidup. Subtema keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Nah, agar belajar kalian hari ini lebih mudah dan kalian dapat memahaminya, silakan gunakan buku pendamping, buku tematik, tema 3. Pokok bahasan kita kali ini yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Adapun bagian tubuh hewan secara umum terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan alat gerak. Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas ada yang pertama yaitu serangga. Contohnya belalang. Yang kedua pisces. Contohnya ikan. Yang ketiga yaitu amfibi dengan contoh hewan katak. Yang keempat yaitu aves. Contohnya burung. Yang kelima yaitu reptil dengan contoh hewan kadal. Yang keenam mamalia, contohnya kucing. Mari kita bahas satu persatu bagian tubuh dan fungsi dari masing-masing hewan tersebut. Hewan pertama yang kita bahas yaitu serangga. Contohnya yaitu hewan belalang. Belalang memiliki bagian tubuh yang berfungsi untuk menjalankan kehidupannya. Bagian pertama yang ditunjuk anak panah adalah bagian kepala. Bagian kedua adalah perut. Bagian ketiga disebut kaki. Nah, belalang ini memiliki bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, yaitu bagian yang disebut antena. Antena ini berfungsi sebagai perasa penciuman pada serangga, termasuk sebagai alat komunikasi serangga. Selain antena, serangga memiliki bagian tubuh dada. Dan yang terakhir bagian sayap. Sayap ini berfungsi untuk membantu belalang ketika melompat. Nah, kalian bisa memperhatikan pada gambar kaki bagian belakang dan kaki bagian depan belalang tentunya berbeda. Jadi, kaki bagian belakang lebih panjang yang digunakan belalang untuk melompat tinggi, sehingga belalang memiliki 6 kaki. Kemudian hewan yang kedua ada ikan. Berikut ini adalah gambar dari tubuh ikan. Adapun bagian tubuh ikan, pertama disebut kepala. Bagian kedua disebut mata, ketiga insang. Insang terletak di bagian bawah penutup insang, sehingga penutup insang bernama operkulum. Di bawah operkulum ini ada insang ikan. Insang merupakan alat pernafasan pada ikan. Nah, bagian selanjutnya ada badan. Bagian kelima disebut dengan sirip. Bagian yang terakhir disebut dengan ekor. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air. Ikan memiliki sirip yang berguna untuk berenang dan tubuh yang ramping berguna untuk memudahkan gerak di dalam air. Nah, tubuh ikan biasanya ditutupi dengan sisik, kemudian ekor
berguna untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu tadi bagian tubuh ikan beserta fungsinya. Selanjutnya, hewan yang ketiga adalah hewan amfibi. Hewan yang ketiga adalah contoh hewan dari katak. Bagian tubuh dari katak yang pertama ada kepala, ada mata, ada perut, ada kaki depan, ada kaki belakang, dan pada jari kaki terdapat selaput kaki. Kalian dapat perhatikan pada gambar jika kaki katak yang belakang lebih panjang dibanding kaki katak yang bagian depan. Kaki belakang lebih panjang berfungsi untuk membantu katak saat katak melompat. Saat katak kecil hidup di dalam air berbentuk berudu, dia bernafas menggunakan insang. Pada saat dewasa, katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Maka dari itu, kulit dari katak berpori-pori karena membantu katak dalam bernafas. Nah, itu tadi bagian dan fungsi dari tubuh katak. Hewan selanjutnya yang keempat ada aves. Contohnya di sini ada hewan burung. Berikut ini merupakan bagian tubuh dari burung. Pada bagian pertama ada kepala, paruh, badan, sayap, kaki, dan yang terakhir ada bagian ekor. Burung adalah hewan yang memiliki sayap dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu membantu menjaga suhu tubuh burung dan membantu burung saat terbang. Sayap burung berfungsi untuk terbang dan menjaga keseimbangan burung. Nah, kalian dapat memperhatikan jika bentuk paruh burung berbeda-beda. Bentuk paruh burung yang berbeda-beda bergantung pada jenis makanannya. Begitu pula dengan bentuk kakinya. Bentuk kaki burung berbeda karena disesuaikan dengan apa yang menjadi makanannya. Pada beberapa kaki aves ada yang memiliki selaput, misalnya bebek, sehingga bentuk kaki disesuaikan dengan bagaimana cara memperoleh makanannya. Kenapa kaki bebek berselaput ya? Karena agar mempermudah bebek berjalan di tempat yang berlumpur. Itulah bagian tubuh dari burung. Hewan selanjutnya yang kelima adalah reptil. Contohnya adalah hewan kadal. Adapun bagian tubuh kadal adalah sebagai berikut. Ada kepala, mata, perut, dan kaki. Kemudian bagian yang terakhir disebut ekor. Hewan reptilia ini termasuk hewan bertulang belakang, bersisik, dan bernafas menggunakan paru-paru. Kadal memiliki tubuh yang panjang dan ramping meruncing ke belakang dan berakhir menggunakan ekor. Kadal memiliki leher yang panjang dan pada badannya terdapat 4 kaki dengan 5 jari pada tiap-tiap kakinya. Ekornya yang panjang membantu dalam pergerakannya. Beberapa jenis kadal akan memutuskan ekornya
jika berada pada keadaan berbahaya. Ekornya yang putus akan bergerak-gerak dan mengalihkan perhatian pemangsa, sehingga kadal dapat melarikan diri dari musuhnya. Itulah tadi bagian tubuh dari kadal. Hewan yang terakhir, keenam, adalah hewan mamalia. Contohnya adalah hewan kucing. Adapun bagian tubuh kucing, kepala, mata, kumis, telinga, badan, dan kaki. Dan yang terakhir yaitu ekor. Bagian tubuh tambahan pada kucing adalah kumis, karena pada kumis kucing terhubung pada banyak syaraf. Adapun fungsi dari kumis kucing adalah untuk berkomunikasi sebagai alat mendeteksi perubahan udara dan membantu dalam memburu mangsanya, dan juga sebagai navigasi pada saat berjalan di tempat yang gelap. Kumis pada kucing disebut juga dengan misai. Nah, selain kumis, kucing juga memiliki ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pada kucing. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan bisa mengerjakan evaluasi harian yang akan Ibu sampaikan. Bagaimana? Jangan lupa dicatat untuk beberapa yang perlu kalian pahami lebih lanjut. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.